Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Nur, selaku dari dosen mata kuliah Sistem Produksi. Di sini saya Alanandra Nugraha dengan NIM 028 dan teman saya dari Rizky Prawira Utama dengan NIM 084. Kami berdua perwakilan dari kelompok satu. Eh, di sini kami ingin menjelaskan asumsi-asumsi data yang digunakan dalam metode crashing pada tugas CBL sistem produksi kali ini. Untuk aktivitas awal, deskripsi aktivitas hingga crash time akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik Bu. Perkenalkan saya Rizky Pratama. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aktivitas-aktivitas yang ada pada CBL dan juga TK normal, normal time, crashable dan alasan crashable-nya itu apa. Lalu saya juga akan menjelaskan tentang crash time. Kenapa crash time itu hanya sebesar 1 minggu, sebesar 2 minggu dan sebagainya. Dan alasannya juga seperti apa. Oke, pertama saya langsung akan mulai. Sebelum saya akan memulai pada activity A, saya akan menjelaskan dulu. Kalau sesungguhnya si normal time ini didapat dari hasil perhitungan metode triple, yang dimana metode triple itu mendapat input dari soal yang sudah tertera, yang 3 waktu, seperti waktu optimis dan sebagainya itu kita hitung menggunakan metode triple. Lalu yang hasil metode triple itu eh, akan kita ambil juga hasilnya itu dari metode single pada PMQ-nya. Jadi yang normal time sekarang ini itu merupakan activity time pada metode single, yang metode single itu didapat setelah kita melakukan perhitungan pada metode triple-nya Ibu. Oke, selanjutnya untuk si normal time itu kan ada angka yang nggak bulat, contohnya ada 5,3 minggu. Nah, itu kita melakukan pembulatan menjadi 6 minggu. Kenapa kita melakukan pembulatan? Karena kita nggak mau kalau misal pekerja tersebut tidak merasakan sama sekali dari hasil effort mereka. Jadi nggak sebanding lah dengan effort mereka. Contoh mereka melakukan pekerjaan selama 5,3 minggu. Tapi kita cuma ngasih gaji sebesar 5 minggu. Itu kan nggak adil bagi para pekerja. Jadi lebih baik kita melakukan round up yang jadinya setidaknya itu si para pekerjanya tersebut tetap eh, tetap merasakan hasil dari jerih payah mereka sendiri. Oke, saya mulai dari activity A. Jadi activity A itu ada mengembangkan rencana perikalan secara terperinci. TK normalnya itu sebanyak 2 orang, lalu normal time itu selama 2 minggu. Lalu dia apakah fleksibel apakah tidak? Dia fleksibel. Karena aktivitas ini tuh bisa dipercepat dengan cara menambah jumlah tenaga kerja. Lalu kita juga bisa melakukan pekerjaan ini secara paralel. Juga kita bisa menggunakan software secara efisien yang akan mempercepat penyusunan materi nantinya. Oke, untuk crash time itu kita percepat menjadi 1 minggu. Jadi cara bacanya itu normal time itu 2 minggu, kita akan percepat menjadi 1 minggu seperti itu. Untuk seterusnya juga seperti itu. Lalu apa alasan kita hanya melakukan crash time-nya itu menjadi 1 minggu? Kenapa kita cuma menjadi 1 minggu? Karena kita tetap membutuhkan waktu untuk diskusi, brainstorming, dan validasi. Sehingga kita juga harus merencanakan rencana ini dengan benar-benar matang. Karena ini akan berpengaruh ke aktivitas selanjutnya. Jadi kita nggak bisa asal mempercepat menjadi beberapa hari atau jadi 0,3 minggu. Itu nggak bisa. Kita harus tetap benar-benar mempertimbangkan semua-semuanya. Oke, untuk activity B yaitu mengembangkan rencana promosi dan bahan pelatihan untuk manajer toko. Oke, dia itu tenaga kerja normalnya itu sebanyak 2 orang, normal time selama 2 minggu, lalu dia crashable. Alasannya dia crashable kenapa? Karena proses materi penyusunan ini bisa dipercepat dengan melibatkan lebih banyak tim, dengan membentuk lebih banyak tim. Lalu penambahan tenaga kerja juga memungkinkan untuk pembagian tugas. Oke, untuk crash time-nya itu menjadi 1 minggu. Jadi dia dipersingkat sebanyak 1 minggu. Dari 2 minggu menjadi 1 minggu. Alasan crash time-nya itu kenapa hanya bisa 1 minggu? Karena materi promosi dan bahan pelatihan ini tetap harus melalui bahan atau tahap uji coba dan penyempurnaan yang secara menyeluruh. Oke, lalu selanjutnya ada activity C. Dia menyusun rencana pelatihan untuk manajer toko, tenaga kerjanya sebanyak 1 orang, lalu normal time-nya itu sebanyak 1 orang. Dia tidak crashable. Kenapa dia tidak crashable? Karena activity ini tuh bersifat konseptual dan strategis.
Jadi perencanaan pelatihan juga harus dirancang dengan benar-benar matang supaya dapat memberikan pemahaman yang maksimal kepada para manajer toko. Oke, lalu untuk casing time-nya itu dia nggak ada, jadi dari 1 minggu dia tetap 1 minggu, tidak ada waktu persingkatan di situ. Alasannya kenapa? Karena pembuatan rencana itu membutuhkan koordinasi dan rancangan yang benar-benar matang. Jadi kita bisa memaksimalkan rencana di situ yang nantinya output-nya itu juga diharapkan itu akan mendapatkan output yang maksimal untuk pelatihan para manajer toko. Oke, yang selanjutnya ada activity day itu menjadwalkan iklan radio, televisi dan surat kabar yang akan tayang sebelum peluncuran daring. Kayak dia tenaga kerjanya itu sebanyak 1 orang, lalu waktu normal itu selama 3 minggu, dia juga crashable. Karena kenapa dia crashable? Karena penjadwalan ini bisa dipercepat dengan memanfaatkan sistem yang sudah otomatis. Dan juga kita juga bisa menambahkan staff pada media planner-nya. Lalu crashing time-nya itu menjadi 2 minggu. Kenapa hanya bisa dipercepat 2 minggu? Karena kita harus tetap menunggu konfirmasi ketersediaan slot iklan pada pihak media yang tidak bisa kita paksa. Oke, selanjutnya ada activity A itu menyusun naskah iklan. Tenaga kerjanya itu sebanyak 2 orang. Lalu untuk normal time-nya selama 3 minggu dia crashable. Kenapa dia crashable? Karena bisa dipercepat dengan menambah copywriter dan menggunakan referensi iklan yang terdahulu. Jadi kita bisa menggunakan tuh referensi-referensi naskah iklan terdahulu yang akan memudahkan kita dalam mengkaji dan membuat naskah yang baru. Oke, dia akan di-crash menjadi 2 minggu. Ya, percepatannya kenapa maksimal hanya 2 minggu? Karena ide kreatif itu tetap butuh waktu untuk menganalisis dan supaya iklannya itu menarik juga kita harus membuatnya dengan sebaik mungkin. Oke, selanjutnya ada activity G yaitu menyiapkan bahan promosi yang akan digunakan saat peluncuran di toko. Itu tenaga kerjanya yang dibutuhkan pada waktu normalnya itu sebanyak 2, lalu normal time-nya itu 6 minggu. Dia juga crashable. Kenapa dia crashable? Karena bisa dipercepat dengan memperbanyak vendor percetakan atau produksi oleh pihak-pihak luar. Lalu kita juga bisa paralelisasi proses produksi di beberapa percetakan untuk mengurangi waktu percetakan. Dan dia bisa dipersingkat menjadi 4 minggu. Kenapa maksimal hanya 4 minggu, nggak lebih? Karena proses percetakan itu dan pengirimannya itu tetap membutuhkan waktu. Oke, untuk selanjutnya ada activity H. Activity H itu menyiapkan materi pelatihan untuk manajer toko. Tenaga kerjanya itu pada waktu normalnya itu sebanyak 3, lalu waktu normal pekerjaannya itu sebanyak selama 5 minggu. Lalu apakah dia crashable? Ya, dia crashable. Kenapa dia crashable? Karena kita bisa melibatkan beberapa tenaga ahli untuk membantu dalam menyiapkan materi-materi pelatihannya tersebut. Lalu untuk modul pelatihannya juga dapat diproduksi lebih cepat dengan menambah trainer ataupun penulis modul. Dan crash time-nya itu bisa dipercepat menjadi 4 minggu. Kenapa hanya bisa 4 minggu? Meskipun timnya itu diperbanyak, kita juga perlu menguji materi-materi tersebut. Apakah dia sudah mencakup kurikulum yang sudah kita susun, apakah tidak. Kayak gitu. Lalu selanjutnya ada activity I. Activity ini melaksanakan kampanye iklan pra peluncuran. Dia tenaga kerjanya sebanyak 3, waktu normalnya itu sebanyak 8 minggu. Apakah dia bisa di-crashable? Ya, dia bisa di-crashable karena kita bisa menambah intensitas penayangan iklan dan mempercepat distribusinya materi iklan itu ke berbagai media. Selain itu, banyak juga media yang bisa kita dijalankan secara paralel sehingga durasi pelaksanaan kampanye itu bisa dipersingkat tanpa mengurangi jangkauan audiens. Lalu pricing time-nya bisa dipersingkat menjadi 6 minggu. Kenapa hanya 6 minggu? Karena kampanye itu tetap tetap butuh waktu lah untuk penyebarannya. Agar kita tuh udah agar penyebarannya itu sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada activity J, itu menyaring dan memilih manajer toko yang akan mengikuti pelatihan. Dia sebanyak 1 orang, lalu normal time 6 minggu. Apakah dia crashable? Ya, dia crashable. Kenapa? Karena seleksi manajer toko itu bisa dipercepat dengan adanya sistem seleksi online, otomasi administrasi, dan juga menambah tim viewernya kayak apa. Lalu crashing time itu menjadi 4 minggu, ataupun bisa dipercepat menjadi 4 minggu. Kenapa hanya 4 minggu? Karena proses wawancara tatap muka dan penilaian psikotes itu
nggak bisa dipangkas, tetap aja kita akan melakukan pengecekan secara menyeluruh seperti itu. Lalu selanjutnya ada activity K, itu melaksanakan program pelatihan. Tenaga kerjanya itu sebanyak tiga, lalu waktu normalnya selama 4 minggu, lalu dia fleksibel. Karena kenapa dia fleksibel? Karena kita bisa menambah trainer di sana dan melakukan kelas paralel. Oke, untuk waktunya itu bisa dipersingkat menjadi 3 minggu, tetapi nggak bisa lebih cepat dari itu. Kenapa? Karena pelatihan itu tetap perlu melakukan semua tahapannya itu secara terstruktur. Nggak bisa langsung kita melakukan shortcut di sana, nggak bisa. Jadi kita harus tetap melaksanakan program pelatihan itu sesuai standar yang telah ditetapkan pada aktivitas sebelumnya. Oke, lalu selanjutnya ada activity L. Activity L itu apa? Dia melaksanakan peluncuran peluncuran akhir pada seluruh toko di Indonesia. Itu tenaga kerjanya memerlukan sebanyak 10 orang, lalu waktunya itu 4 hari. Sorry, 4 minggu. Dia memerlukan waktu selama 4 minggu. Lalu dia nggak crashable. Kenapa dia nggak crashable? Karena jadwal peluncuran itu harus sama lah. Kan kita harus sama di seluruh lokasinya. Karena untuk menjaga konsistensi brand. Dan juga kalau menurut saya, kita lebih bisa melakukan melakukan peluncurannya itu secara maksimal dengan mendapatkan output yang maksimal juga kalau kita melakukannya secara serentak. Jadi kita nggak bisa mempercepatnya. Terus aktivitas ini juga nggak bisa dipercepat karena event besar dan tanggalnya itu biasanya sudah fix. Jadi kan kalau misal awal kita merencanakan selama 4 minggu, tiba-tiba kita percepat menjadi 3 minggu itu nggak masuk akal. Karena kita memerlukan kita tuh udah sebelumnya udah nge-broadcast kalau misal kita akan melakukan pada tanggal tersebut. Oke, waktu yang dipercepatnya nggak ada karena tracing time-nya itu tetap 4 minggu. Kenapa nggak bisa? Karena aktivitas ini merupakan event besar dan ketetapan tanggalnya sudah dipastikan. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya itu Saudara Lang. Silakan Saudara Lang. Baik, selanjutnya mohon izin Ibu, di sini saya untuk melanjutkan setelah tadi dari crash time-nya aktivitas A hingga L sudah diketahui. Di sini saya akan menjelaskan dahulu tenaga kerja ekstra yang dibutuhkan untuk setiap aktivitasnya. Nah, untuk aktivitas A, tenaga kerja ekstra yang dibutuhkan itu sejumlah 2 orang. Nah, alasan penambahan 2 orang itu dikarenakan asumsi-asumsi data. Yang pertama yaitu per orang itu kerja selama 5 hari kerja, jam kerjanya adalah 8 jam kerja, dan jam kerja per minggunya adalah 40 jam kerja per orang. Nah, maka dari itu per orang mendapatkan jumlah jam kerja yaitu 40 jam kerja per minggu. Rumus yang digunakan yaitu untuk tenaga kerja ekstra atau tenaga kerja tambahan yaitu jam kerja per minggu dikalikan jumlah tenaga kerja normal dikalikan normal time, kemudian dikurangi dari jumlah jam kerja per minggu, dikalikan tenaga kerja normal, dikalikan dengan crash time, kemudian dibagi jam kerja per minggu. Di sini saya akan mencontohkan untuk aktivitas A. Aktivitas A yaitu jam kerja per minggunya adalah 40 jam kerja per minggu per orang. Nah, dikalikan jumlah tenaga kerja normalnya yaitu 2 orang, artinya 80 jam. Kemudian dikalikan sama normal time-nya adalah 2 minggu, yaitu 160. Dikurangi dari jam kerja per minggunya tadi ada 40. Diberikan tenaga kerja normalnya yaitu 2, jadi 80. Dikalikan crash time-nya yaitu menjadi 1 minggu, yang artinya dia tetap 80. Nah, setelah dikurangi 160 dikurangi 80, dia akan jadi kurangannya 80 jam jam kerja. Nah, kemudian 80 jam kerja tadi dibagi dengan jam kerja per minggu per orangnya, yaitu 40 jam kerja. Nah, 80 dibagi 40 hasilnya adalah 2. 2 tenaga kerja tambahan. Nah, itu adalah alasan tenaga kerja tambahan yang digunakan untuk setiap aktivitas. Nah, dapat diketahui hasilnya yaitu untuk aktivitas A menambah tenaga kerja sejumlah 2, aktivitas B menambah jumlah tenaga kerja sebanyak 2, aktivitas C tidak menambah tenaga kerja karena dia tidak dilakukan crash. Kemudian aktivitas D menambah tenaga kerja sejumlah 1, aktivitas E menambah tenaga kerja sejumlah 1, aktivitas G menambah tenaga kerja sejumlah 4, aktivitas H menambah tenaga kerja sebanyak 3, aktivitas I menambah tenaga kerja sejumlah 6,
aktivitas C menambah tenaga kerja sebanyak 2, aktivitas K menambah tenaga kerja sebanyak 3, dan aktivitas L tidak melakukan penambahan kerja karena dia tidak crashable. Kemudian untuk total tenaga kerjanya sendiri yaitu dari tenaga kerja normal ditambah dengan tenaga kerja ekstra. Sehingga total tenaga kerjanya dapat diketahui untuk setiap aktivitasnya adalah aktivitas A totalnya ada 4, aktivitas B ada 4, aktivitas C dia tetap ada 1. Kemudian aktivitas D dia ada 2 orang. Kemudian aktivitas E dia ada 3, aktivitas G dia ada 6, aktivitas H dia ada 6, aktivitas I dia ada 9, aktivitas C dia ada 3, aktivitas K ada 6, dan aktivitas L tetap ada 10. Nah, selanjutnya kita akan menghitung normal cost. Normal cost. Sebelumnya saya mengasumsikan yaitu data-datanya sebagai berikut. Di sini saya menggunakan UMR daerah Karawang. Kenapa Karawang? Karena perusahaan ini kan akan didirikan di Jawa Barat. Kemudian saya melakukan asumsi perusahaan ini didirikan di daerah Karawang. Nah, UMR Karawangnya sendiri adalah per bulan adalah 5.599.593. Kemudian karena ini perusahaan yang cukup besar, dia mendapatkan tunjangan. Di antaranya ada tunjangan kesehatan BPJS, tunjangan lauk pauk, dan tunjangan transportasi yang masing-masing adalah 5% dari UMR. Kemudian total tunjangannya sama aja 15%. Total tunjangan tersebut dikalikan sama UMR sehingga menghasilkan total tunjangan sebesar Rp839.939. Sehingga total UMR-nya adalah UMR tadi Karawang ditambahkan sama total tunjangan. Sehingga didapatkan total UMR-nya adalah 6.439.532 rupiah. Tetapi ini adalah total UMR per bulan. Nah, dikarenakan aktivitasnya ini satuannya adalah minggu, maka kita harus membagi uh, UMR per bulannya menjadi per 1 minggu. Nah, sehingga 6.439.532 dibagi menjadi 4, yaitu artinya per minggu per orang dapatkan gaji 1.609.883 rupiah. Kemudian akan dikonvert menjadi satuan dolar, yaitu menjadi 96 dolar 38. Nah, kemudian untuk perhitungan normal cost sendiri, yaitu dari gaji per orang per minggu dikalikan dengan tenaga kerja normal, dikalikan dengan eh, dikalikan dengan waktu normalnya yang waktu tersedianya. Semisal di sini untuk aktivitas A, normal cost-nya aktivitas A yaitu 96,38 US dollar dikalikan tenaga kerja normalnya yaitu 2 orang dikalikan ini bekerja selama 2 minggu sehingga normal cost-nya didapat 386 dolar. Nah, begitu juga rumus tersebut digunakan hingga aktivitas L. Untuk normal cost, aktivitas A diketahui yaitu 386 dolar, aktivitas B 386 dolar, aktivitas C dia tetap 97 dolar karena pembulatan dari 96,38 ini tadi. Kemudian yaitu ada aktivitas D 289 dolar, aktivitas E 578 dolar, aktivitas G 1197 dolar, aktivitas H 1446, aktivitas I 2313 dolar, aktivitas C 578 dolar, aktivitas K 1157 dolar, dan aktivitas L yaitu tetap dengan sejumlah 10 orang dan 4 minggu yaitu tetap 3.855 dolar. Kemudian untuk perhitungan ekstra cost ini didapat dari eh, tadi biaya gaji per minggunya, kemudian dikalikan sama tenaga kerja tambahannya, kemudian dikalikan dengan eh rest time-nya, dia berapa minggu bekerja. Untuk ekstra cost yang pertama, aktivitas A, semisal yaitu eh, gaji per minggunya 96,38 dolar dikalikan sama tenaga kerja ekstranya menambah 2 orang. Kemudian dia dikalikan dengan dia bekerja selama 1 minggu. Nah, konsep di sini ini yang kami gunakan adalah ketika menambah kerja, aktivitas ini tuh sudah tercukupi, jadi tidak ada lembur. Artinya menambah tenaga kerja dengan tenaga kerja yang tersedia,
aktivitas A itu tidak perlu dilakukan lembur. Jadi gaji yang di sini tetap menggunakan gaji yang pokok sama dengan tenaga kerja yang tersedia. Nah, didapatkan ekstra cost untuk aktivitas A yaitu 193, kemudian $193. Kemudian yang ini aktivitas C dia tidak ada ekstra cost karena tidak ada penambahan tenaga kerja. Kemudian habis itu aktivitas D $193, aktivitas E $193, aktivitas G $1.543, aktivitas H $1.157, aktivitas I $3.470, aktivitas J $772, aktivitas K $868, dan aktivitas L tidak ada penambahan ekstra cost dikarenakan tidak ada penambahan tenaga kerja karena tidak traceable aktivitasnya. Kemudian nilai dari crash cost. Nilai dari crash cost adalah penjumlahan dari normal cost ditambah dengan extra cost. Sehingga didapatkan aktivitas A, crash cost-nya yaitu sebesar 386 ditambah 193. Sehingga $579. Aktivitas B $579. Aktivitas C dia $97. Aktivitas D $480. Aktivitas E $771. Aktivitas G $2.700. Aktivitas H $2.603, aktivitas I $5.783, aktivitas J $1.350, aktivitas K $2.025, dan aktivitas L dia tetap $3.855. Kemudian yaitu perhitungan cost slope. Cost slope sendiri yaitu dari crash cost dikurangi dengan gaji dikurangi dengan eh, normal cost, cash cost dikurangi normal cost dibagi dengan normal time dikurangi dengan crash time. Nah, jadi cost slope ini perhitungannya crash cost dikurangi normal cost, kemudian dibagi dengan normal time dikurangi dengan crash time. Nah, sehingga cost slope untuk aktivitas A yaitu $193, aktivitas B $193, aktivitas C dia tetap nol karena dia tidak traceable. Aktivitas D $193, aktivitas E $193, aktivitas G $771,5, aktivitas H $1.157, aktivitas I $1.735, aktivitas J $386, aktivitas K $868, dan aktivitas L dia tidak ada penambahan sehingga dia tetap nol. Nah, kemudian untuk nilai crash buy dan total crash time ini didapatkan dari perhitungan ketika setelah melakukan uji crashing di software POM-QM. Nah, data-data yaitu ada normal cost, crash cost, kemudian normal time, dan crash time ini adalah yang akan dimasukkan ke dalam software POM-QM sehingga nanti didapatkan crash buy dan total crash time-nya yaitu sebagai berikut. Sekian presentasi dari kami mengenai asumsi-asumsi data yang digunakan dalam melakukan metode crashing di setiap aktivitas dari A hingga L, yaitu dari tadi eh, crash time-nya jadi berapa, penjumlahan tenaga kerjanya jadi berapa, alasannya berapa, masing-masing sudah kami jabarkan. Eh, Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kata yang kami ucapkan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu.